Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu saya, Afaji Fernandes dengan NIM 201190210, kemudian Linda 201190221, Nurul Komariah 201190200, Khalil Rahman 2011-90-188. Di sini kami ingin menjelaskan makalah atau PowerPoint yang berjudul tentang sumber daya manusia pada lembaga pendidikan, yaitu A. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang telah terikat pada suatu organisasi atau formal perusahaan industri berdasarkan suara kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama, disebut SDM pada status mikro atau SDM mikro pegawai karyawan staf, dan SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM makro. SDM mempunyai dua sisi atau aspek, yaitu aspek sumber daya atau SD dan aspek manusia atau M. Sumber daya manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Nilai SDM dalam sejarah mengalami beberapa fase perkembangan. Terdapat beberapa fase penting diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama, SDM sebagai budak, 2. SDM sebagai beban, 3. SDM sebagai potensi, 4. SDM sebagai SDM nyata, dan 5. yaitu SDM sebagai SDM unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dengan NIM 201190221. Poin B, sumber daya manusia dalam pendidikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Data statistik menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD. Penataan sumber daya manusia tersebut perlu diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang berkualitas, baik dalam jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal, melalui dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekankan karena berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Meskipun kondisi yang ada sekarang bukan sepenuhnya kesalahan pendidikan, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, masalah tenaga kerja yang sering terkatung bahwa tanpa pemecahan yang jelas, seperti tenaga kerja Indonesia atau TKI, dimungkinkan yang menunjukkan betapa dipandang rendahnya sumber daya manusia Indonesia oleh negara lain. Yang kedua, hasil analisis berbagai ahli yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa koruptor terdepan di dunia. Yang ketiga, bangsa generasi muda, pelajar dan mahasiswa yang diharapkan menjadi tulang punggung justru menjadi beban pembangunan karena keterlibatannya dengan narkoba, VCD porno, dan perjudian. Yang keempat, sebagai akumulasi dari keempat indikator di atas, ternyata bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum tumbuh budaya mutu, budaya malu, dan budaya kerja baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Baiklah, saya Nurul Komariah dengan NIM 201190200. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur daya manusia dalam pendidikan. Kepala sekolah adalah seorang pendidik yang diberi tugas untuk memimpin sekolah. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan berkualitas di sekolah yang dipimpinnya. Berdasarkan peraturan pemerintah, kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dalam melaksanakan perannya, seorang kepala sekolah sebaiknya menghindari semua bentuk motivasi yang sifatnya negatif, seperti tindakan memaksa, menggertak, ataupun mengintimidasi para bawahannya untuk bekerja lebih keras. Motivasi negatif dapat memicu amarah, kekacauan, dan perasaan dendam.
Hukuman dan ancaman akan memperbaiki kinerja dengan cepat, namun tidak pernah menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu yang lama. Pelayanan pendidikan dan pengajaran pada siswa akan efektif apabila dilakukan secara profesional. Dengan profesionalisme itu, guru harus dapat menyusun tujuan belajar anak secara tepat, menyusun materi yang cocok dengan tujuan itu, melaksanakan proses belajar mengajar dengan metode yang tepat, serta media pendidikan yang sesuai. Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lain terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya, yang erat kaitannya dengan kemampuan yang diisyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut adalah kompetensi guru yang terdiri atas A. Pengetahuan tentang belajar dan tingkah manusia. B. Pengetahuan dan penguasaan bidang studi yang dibinanya. C. Sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman, sewajat, dan bidang studi yang dibinanya. D. Keterampilan teknik belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halil Rahman dengan NIM 201191188 akan melanjutkan penjelasan dari poin C. Peranan guru dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu mengajar adalah menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan proses belajar. Mendidik adalah memberikan suatu pemahaman atau pengetahuan kepada peserta didik agar peserta didik yang tadinya tidak tahu mengenai pengetahuan atau ilmu tertentu menjadi mengetahuinya. Membimbing merupakan proses pemberian bantuan terhadap peserta didik untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga, serta masyarakat. Melatih merupakan usaha guru untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didiknya agar lebih optimal. Guru di Indonesia dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru P3G Depdikbud yang bertolak dari analisis tugas seorang guru, baik sebagai mengajar, pembimbingan atau maupun sebagai administrator kelas. Menurut P3G terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, 3. Mengelola kelas, 4. Menilai prestasi belajar, 5. Menggunakan media atau sumber belajar, 6. Menguasai landasan pendidikan, 7. Mengelola interaksi pembelajaran, 8. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, 9. Menyelenggarakan administrasi sekolah. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. 2. Individu yang berkembang. 3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri. Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua untuk setapak demi setapak memberikan kebebasan dan pada akhirnya mengundurkan diri. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik. A. Interaksi edukatif adalah pada dasarnya yang terarah kepada tujuan pendidik. Pencapaian tujuan pendidik secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat pendidikan. B. Karyawan merupakan tenaga kerja yang berada dalam lingkungan sekolah ataupun institusi tertentu seperti tata usaha. Adalah karyawan sekolah yang bertugas mengatur administrasi di lingkungan sekolah sehingga peranannya sangat penting dalam mengelola administrasi di sekolah agar tertata dengan baik. Hubungan masyarakat. Humas sangat penting hubungannya dengan lingkungan sekolah. Peranan humas di lingkungan sekolah untuk mengatur hubungan baik antara masyarakat dan lingkungan sekolah. Terima kasih.